Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan ya dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Dan kali ini kita akan melaksanakan ekspedisi dengan santai ya, karena kita cuma akan duduk-duduk di sini dan kita akan membahas hal-hal yang sedang viral kali ini ya. Kita ditemani oleh rintikan hujan ini, hujan yang memang sejak tadi malam itu tidak berhenti ya teman-teman di kota Jogja. Dan nanti kita pun setelah cerah ini saya akan mencoba juga jalan-jalan nanti itu untuk melihat bagaimana kondisi terbaru terupdate dari kota Jogja setelah diguyur hujan ya. Dan kita hari ini akan membahas apa ya teman-teman? Kita akan ekspedisi, apa ini namanya, ekspedisi yang mungkin ngobrol-ngobrol ya, tentang membahas hal-hal yang sedang viral kali ini. Dan kali ini kita akan membahas tentang Gus Miftah ya, yang memang saya pun kaget ya. Kenapa? Karena belum lama ini ada apa namanya ya, ibaratnya kasus ya antara Gus Miftah dengan penjual es, dan kali ini tuh apa viralnya itu betul-betul menjadi sangat booming ya, atau sangat viral sekali. Dan yang lebih kagetnya, dari berbagai pendapat atau mungkin berbagai netizen yang muncul itu ada salah satu tokoh yang bernama seorang seniman Sujiwo Tejo ya. Beliau malah berbeda sendiri dalam menanggapi keviralan dari Gus Miftah ya. Beliau mengatakan bahwa malah sebenarnya Gus Miftah ini adalah seorang wali ya. Wah, ini yang saya pun kaget ya, agak kaget gimana ya. Soalnya kadang-kadang saya pun juga kadang-kadang ikut ikut memprotes ya, atau mungkin ikut ya mengkritik Gus Miftah kadang-kadang di dunia media sosial ya, mungkin karena gaya bicaranya itu agak sedikit kasar ya. Karena kan ya kalau memang pidatonya itu mungkin kekasarannya itu di tempat yang mungkin jauh dari anak-anak, atau mungkin yang tidak begitu formal ya, atau mungkin di tempat yang agak mungkin ya di kafe-kafe itu mungkin agak wajar ya. Tapi kalau di pengajian umum yang banyak ibu-ibu, banyak anak-anak, itu takutnya dicontoh ya. Dan kali ini kita akan membahas sedikit tentang Gus Miftah, atau soal ini pendapat apakah Gus Miftah ini seorang wali atau tidak ya. Ini pendapat dari TV Lebaran sendiri. Kita ditemani oleh sebuah saung ya, atau mungkin ini sebuah apa ya, sebuah bekas cakruk kalau nggak salah ya. Ini cakruk kandang sapi. Jadi kandang sapinya itu ada di sini ya, tapi sudah tidak digunakan ya, sudah menjadi tumbuhan-tumbuhan yang mungkin ya diperuntukkan untuk sapi atau kambing ya. Dan di tempat yang sahdu ini kita akan membahas tentang apakah Gus Miftah itu seorang wali atau tidak ya. Kita nanti akan mengulasnya ya, meskipun kita hanya seru-seruan aja ya, ini tidak ada maksud apa-apa, ini kan hiburan semata. Jadi kita akan ikut meramaikan keviralan itu saja sebenarnya. Jadi apakah Gus Miftah ini seorang wali ya? Kita akan mencoba menelusuri ya, wali itu apa ya. Wali itu memang ada macam-macam ya. Ada wali murid ya, ada kan wali murid ya. Wali murid itu yaitu orang tua siswa yang ya di suatu sekolahan, itu namanya wali murid teman-teman ya. Biasanya kan ada komite sekolah itu biasanya beranggotakan ya wali murid ya, terus juga para guru-guru ya. Itu yang pertama, yaitu ada wali murid ya. Wali murid, saya yakin semua pada tahu wali murid ya, karena wali murid ada di mana-mana, karena sekolahan masih ada dan di mana-mana ya. Terus yang kedua adalah ada wali kelas ya, wali kelas. Jadi wali kelas ini biasanya yang menaungi suatu kelas ya. Misalnya kelas A, B, C, D, E, itu namanya wali kelas teman-teman ya. Terus yang ketiga ada wali musik ya, atau wali band ya. Wali band itu adalah grup musik gitu, wali band yaitu. Ini wali band.
Terus yang keempat apalagi teman-teman ya, ada wali murid, wali kelas, wali band itu musik. Yang keempat adalah wali Allah ya, ini wali Tuhan ini kita hanya sekali lagi ya, ini bukan ibaratnya untuk bermaksud apa-apa kecuali hiburan semata. Kita ambil yang baiknya saja ini, karena kita mau buat konten-konten apa ini ya, karena hujan-hujan mendingan kita duduk-duduk di tempat yang sahdu seperti ini sambil membahas hal-hal yang sedang viral ya. Ada juga wali Tuhan ya, atau wali Allah, karena kan wali itu sama aja juga kayak ulama ya. Ulama itu adalah penyambung atau penerus pewaris nabi ya. Jadi wali-wali itu sama aja tugasnya sebenarnya, salah satunya adalah untuk menyampaikan kebenaran atau menyampaikan agama ya, atau menyampaikan ajaran-ajaran ilmu-ilmu Tuhan ya, ilmu-ilmu agama. Jadi sama. Dan tentu saja wali-wali Allah ini ya tidak sembarangan ya. Katanya itu yang tahu itu ya, yang tahu itu wali itu hanya sama wali, katanya sih seperti itu ya. Jadi ini apakah Gus Miftah ini seorang wali ya atau tidak ya, ini kita bahas sekali ini ya. Atau mungkin kita hanya ngobrol-ngobrol ya, kita tidak ibaratnya tidak apa ya mematenkan wah ini wali ini, tidak. Ini hanya sebagai obrolan-obrolan semata, mengobrolkan hal-hal yang sedang viral ya. Yang jadi pertanyaan, apakah benar Gus Miftah itu adalah seorang wali? Nah, ini kita bahas. Memang kemunculan Gus Miftah ini apa ya, betul-betul saya juga tahunya itu malah ya memang belum lama banget ya, karena beliau itu dulunya itu sering mengisi pengajian di masjid apa ya, dekat kampung saya, atau mungkin ya sebelah kampung saya ini. Jadi rutin di situ, dan itu kan masjidnya masjid kampung ya. Berarti Gus Miftah ini memang bangkitnya ya, atau mungkin viralnya, atau mungkin juga karirnya itu memang dari bawah ya, dari masjid-masjid kampung gitu ya. Nah, itu memang dari awal saya tahu beliau itu mah dari tetangga ya. Beliau ikut pengajian rutin dari Gus Miftah itu sendiri, dan beliau mengatakan kalau ya mohon maaf ya, dia nggak begitu cocok mungkin dengan Gus Miftah karena perkataan-perkataannya itu banyak yang kasar ya, atau mungkin yang agak berbau ya, mungkin agak plus gitu ya, mungkin gitu ya. Nah, di situ saya tahu Gus Miftah, tapi lambat laun tuh makin terkenal ya. Jadi di mana-mana terus pengajian tanggapan Gus Miftah itu saya lihat banyak kayak di banner ya, atau mungkin di selebaran gitu loh, di masjid itu ada pengajian Gus Miftah ya. Lambat laun beliau itu sampai ke ya mungkin ke nasional ya, atau mungkin di Pulau Jawa dulu. Pada akhirnya beliau sampai ke nasional ya. Dan puncaknya ya kemarin itu teman-teman ya, beliau itu diangkat menjadi staf khusus Presiden Prabowo. Lah di situ itulah yang betul-betul puncaknya menurut TV Lebaran ya. Kenapa puncaknya ya, karena beliau masuk ke dalam ranah nasional dan masuk ke dalam pemerintahan. Itu puncaknya ya. Dan disitulah kemarin juga puncaknya keviralan ya. Itu betul-betul kalau menurut TV Lebaran itu puncaknya keviralan Gus Miftah ya. Kenapa? Karena di saat saya melihat dahulu kala ya, jejak dari Gus Miftah ya, jejak dulu Gus Miftah itu ya, kalau ada yang namanya ibaratnya ya bulian atau mungkin ya kayak kritikan pedas, itu beliau tak lihat itu cuek atau mungkin ya malah tidak menghiraukan, dan juga tidak menghiraukan bulian itu ya. Artinya dia masih berpegang teguh akan keputusannya mungkin ya, atau mungkin perlakuannya itu ya. Mungkin di saat beliau ceramah di gereja, dan itu kan beliau juga dibully di mana, dan mungkin yang kemarin itu juga sempat viral beliau memegang kepala istrinya sambil digoyang-goyang, itu kan juga sempat viral ya. Tapi beliau di saat itu cuma beberapa yang viral ya, atau mungkin yang menjadi bahan bulian ya. Tapi yang beberapa viral seperti itu, beliau itu kayak cuek atau tidak menghiraukan, atau mungkin ya anteng-anteng saja gitu ya. Jadi anteng-anteng saja. Tapi di saat viral yang kemarin ini betul-betul beliau saya lihat agak
terpukul ya, atau mungkin agak merenungi diri mungkin seperti itu. Karena betul-betul kemarin itu ibarat ombak itu ombak yang sangat besar sekali yang menerpa Gus Miftah ya. Pada akhirnya beliau pun melakukan conference ke publik ya. Itu beliau meminta maaf dan beliau pun sempat agak kayak menangis itu ya. Nah disitulah yang betul-betul mungkin itu puncak dari keviralan Gus Miftah, atau mungkin suatu ujian dari Gus Miftah ya. Betul-betul mungkin juga teguran juga, karena bagaimanapun juga ya ini kita terlepas beliau wali atau tidak ya, itu pasti yang namanya orang yang semakin, katanya kan semakin orang itu tinggi itu ya terpaan angin semakin berat ya, apalagi seorang wali mungkin seperti itu ya. Jadi beliau sampai minta maaf ya teman-teman ya, sampai minta maaf terus sampai menangis. Itu kan saya kaget loh, betul-betul saya kaget. Kenapa? Karena saya melihat dari jejak rekamnya Gus Miftah itu beliau itu sangat cuek ya, tidak peduli dengan hal-hal yang mungkin bulian ya, dia masih berpegang teguh sama pendiriannya. Tapi di saat kemarin dengan penjual es itu betul-betul beliau sampai meminta maaf dan menangis, dan di situ betul-betul sangat berbeda sekali ya kan. Jadi mungkin itulah yang sangat apa ya, sangat mungkin ya titik tertinggi ya, mungkin titik tertinggi teguran atau mungkin keviralannya di situ ya. Terus apakah Gus Miftah ini wali? Lah ini kita coba. Memang ya menurut versi TV Lebaran loh, ini bukan versi siapa-siapa ya. Memang seorang wali itu dia itu memang berbeda teman-teman ya. Jadi memang ya kalau kita menggambarkan Rasul ya, Nabi itu kan beliau ini seorang kayak sebuah batu ya, tapi bukan kayak batu lainnya itu, jadi yang berbeda ya. Jadi batu itu sama namanya batu, tapi kalau Nabi ini batu tapi bukan batu biasa ya. Begitupun seorang wali ya, wali ini ya kayak sebuah batu tapi tidak kayak batu lainnya, jadi mesti akan mempunyai perbedaan ataupun keunikan yang lain ya. Ya ini menurut TV Lebaran ya, meskipun TV Lebaran ini kan orang yang ahli maksiat ya, tapi kok ngomongin kayak gini sebenarnya nggak pantas. Tapi ya ini untuk hiburan, saya kan udah bilang ya, ini untuk hiburan. Jadi kalau hiburan itu bebas gitu ya, hiburan itu hanya apa ya, tidak memandang mana-mana, yang penting tidak menyalahi aturan ya, ini hiburan aja. Jadi kalau wali itu kan berbeda, dan kalau kita lihat memang Gus Miftah ini nyentrik ya, berbeda. Beliau, saya yakin, kalau saya ini yakin sih, kalau yakin ya, beliau ini sebenarnya orang baik ya, orang ya ibaratnya baik dalam hatinya, maksudnya orang yang ahli ibadah juga ya. Tapi ya itu tadi teman-teman, beliau juga berpendakwah kan, ini teman-teman pendakwah, tapi beliau memilih dakwahnya itu memang dengan caranya ya, dengan cara yang mungkin berbeda, yang nyentrik dan unik ya. Tapi ya itu tadi teman-teman ya, namanya bagaimanapun wong nabi aja itu banyak cobaan dan ujian. Begitu pula dengan Gus Miftah yang mungkin dengan tanda kutip mungkin seandainya seorang wali ya, beliau pun akan diterpa oleh banyak ujian ya, meskipun ya kan apa ya, semakin tinggi itu tadi banyak terpaan angin ya. Begitupun beliau ini banyak sekali bulian lah. Apakah ini termasuk ujian wali ya, ini nggak tahu juga. Tapi itu kan ini nanti kita kembalikan kepada pemirsa TV Lebaran itu sendiri ya, apakah beliau ini seorang wali atau tidak. Tapi memang saya akui beliau itu nyentrik ya, nyentrik. Beliau berdakwah di lokalisasi, di tempat-tempat yang berbeda, cara penyampaiannya pun berbeda. Tapi ya itu tadi, memang yang saya sayangkan cuma beliau tidak bisa memilah dan memilih tempat ya. Jadi seandainya di lokalisasi boleh kasar-kasar, tapi di tempat umum ya takutnya dicontoh oleh anak-anak, atau itu mungkin apa pilihan beliau, karena kan beliau itu kemarin menyatakan bahwa misalnya ada pilihan, beliau memilih banyak baiknya atau banyak buruknya gitu ya. Jadi beliau berdakwah dengan cara kata-kata kasar itu, menurut beliau itu adalah pilihan yang lebih banyak kebaikannya ataupun lebih banyak baiknya daripada mungkin berdakwah dengan cara halus ya. Pertama mungkin banyak yang ngantuk ya, terus kalau yang halus-halus mungkin tidak bisa menjangkau banyak kalangan dan lain sebagainya sih, kayak gitu ya.
Tapi ya itulah keunikan dari Gus Miftah ya, yang mungkin kita ulas hari ini. Yang ya apakah beliau wali atau tidak ya kita nggak tahu ya, kita apa itu kan ya jelas beliau wali ya, yang kita jelas tentu wali murid ya, karena beliau punya putra. Terus beliau juga mungkin wali apa ya, yaitu kalau wali Allah atau kan itu sudah ada penentunya sendiri ya. Kita hanya bisa mencari ciri-cirinya. Kalau memang benar sih beliau itu memang unik ya, unik cara penyampaiannya juga beda. Terus ya beliau itu juga pandai sebenarnya, ilmunya juga dalam sebenarnya. Beliau juga puasa Daud kalau nggak salah ya, seperti itu ya. Tapi ya itu tadi ya teman-teman, semakin orang berilmu itu kan godaannya banyak ya, terutama biasanya yang berat itu mungkin kalau di zaman akhir itu kan konon fitnah yang paling berat atau besar itu adalah wanita nanti di zaman akhir. Mungkin ya saat-saat ini ya kita lihat kan banyak sekali yang terkena ini panahnya wanita ini. Ya mungkin itu aja teman-teman ya, ngobrolan kita ini bukan obrolan agama ya, sekali lagi ini bukan obrolan agama, bukan obrolan tentang ceramah, bukan. Ini hiburan teman-teman, hiburan karena ini sedang viral. Terus developeran juga agak tertarik dengan temanya karena kemarin kita juga sudah ke pondok pesantren Ora Aji ya. Jadi apa namanya, saya tertarik ya untuk membahas soal ini ya. Ya mungkin itu aja teman-teman ya, laporan dari TV Lebaran kali ini ya. Kita membahas tentang keviralan Gus Miftah yang memang betul-betul di mana-mana, di TikTok, di YouTube itu membahas Gus Miftah ya. Dan saya kagetnya yaitu teman-teman ya, di saat jejak rekamnya beliau itu cuek-cuek, tidak merespon atau mungkin ya tetap pendirian, tapi kok kemarin tuh betul-betul beliau sampai menangis itu. Bikin TV Lebaran ya ini membahas beliau saat ini ya, dan apakah beliau wali atau tidak ya, itu ya. Ternyata itu apakah wali atau tidak ya, itu yang saya sampaikan. Memang beliau saya akui seorang kiai yang nyentrik, unik, dan mungkin agak berbeda dari yang lain. Terus beliau ini juga apa ya, ya itu berbeda ya. Terus ya hatinya dalam ya. Tapi sekali lagi ya kita berdoa aja ya, semoga beliau itu bisa istiqomah ya. Itu jelas ya, soalnya paling susahnya itu istiqomahnya, apalagi orang yang besar, orang berilmu itu wah susah teman-teman ya, sangat susah sekali ya. Itu aja ya teman-teman, laporan dari TV Lebaran kali ini saya akan balik nanti. Hujannya dari tadi malam teman-teman ya, cuma rintik-rintik seperti ini ya. Kita nggak tahu di mana sekarang Gus Miftah ya. Bersembunyi di mana beliau ya, nggak tahu nih. Ini ya memang lagi viral-viralnya. Oh iya, tentang pondoknya kemarin gimana menurut TV Lebaran ya? Pondoknya luas ya, luas. Terus cuman apa ya, saya nggak tahu secara keseluruhan ya. Saya cuma melihat dari segi bangunan dan muter-muternya ya, bagaimana pembelajarannya ya. Saya harus sehari semalam kalau mau pengen tahu ya. Cuman nggak usah lah, kita nggak membicarakan hal-hal yang mungkin perlu kritikan, tidak usah lah ya. Semoga aja nanti kita bisa ke sana lagi, kita review lagi gitu aja ya. Itu aja teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.